Oke, baik. Kembali lagi bersama saya Dewa Ngapalguna, Taruna STMKG angkatan 2017. Kurang jelas. Hah? Kurang jelas. Enggak. Saya dari Kolombian. Oh, iya. Diulang dong. Oke, kembali lagi bersama saya Dewa Ngapalguna, Taruna STMKG angkatan tahun 2017. Oke. Kali ini saya ingin ngobrol dan berbagi sudut pandang bersama salah satu guru favorit saya. Dan rekan seperjuangan saya, namanya Nata Kusuma, dari lulusan STAN yang baru lulus. Jadi kita di sini nongkrong, memang tujuannya minta traktiran dari dia gitu. Oke, jadi di sini saya kebetulan ketemu sama Kak Andi di sini. Beliau ini adalah guru SD di Denpasar, yang selain itu juga merupakan pelatih, bukan pembina ya, pembina pramuka dulu di SMP. Jadi saya sama Nata ini dulu didikannya Kak Andi di SMP di Ekstra Pramuka. Sampai sejauh ini selalu didukung sama Kak Andi, dan ya mungkin saya pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak lah pertama sama Kak Andi, sama Nata juga teman seperjuangan saya. Oke. Jadi kali ini kita mau berbagi sudut pandang dari sudut pandang seorang guru mengenai Sudut pandang tengah. Ya, sudut pandang tengah ini. dari seorang guru mengenai proses belajar mengajar di saat pandemi. Seperti yang kita tahu gitu kan. Pandemi ini sangat memiliki dampak negatif yang besar bagi baik dari kesehatan maupun ekonomi. Selain itu juga di bidang pendidikan juga terkena dampaknya, dan terutama mungkin dampak yang sangat terasa itu bagi siswa-siswa dan orang tua yang memiliki anak atau siswa SD gitu. Kalau SMP dan SMA masih bisa dia belajar kan, dia secara online masih gampang dipahami, tapi kalau anak SD gitu yang memang pikirannya masih bermain, bercanda, itu kalau nggak diajarin atau nggak ketemu langsung sama guru itu sangat-sangat susah. Apalagi saya punya adik SD kelas 3 gitu kan. Kalau 3 SD ya? Kelas 3 SD, kalau misalkan nggak diajarin itu nggak bisa. Sedangkan saya ini banyak kerjaan gitu. Makanya dan bersibuk. Iya, maksudnya jadinya kayak Mahasiswa kreatif. jadinya saya harus mikirin kuliah, orang tua saya kerja, terus adik saya gimana gitu kan. Dia kalau nggak diajarin nggak paham, kalau disuruh belajar sendiri nggak bisa Kak, kayak gitu. Jadi kadang mungkin saya sering ngobrol sama ibu-ibu di perumahan saya lah. Itu kadang mereka tuh kita lah curhat, kalau ini anak kita gimana sih nanti ke depannya, dia di SD aja nggak bisa belajar tuh, nggak bisa belajar baik. Kadang juga mikir, ini gurunya gimana sih, ngajarin bisa nggak ya secara online, karena adik kita ataupun anak-anak adik kita, adik saya ataupun anak-anak yang di rumah itu pada nggak paham dengan materi. Nah, dan banyak juga beberapa orang yang mengatakan bahwa kok kayak guru ini nggak ada ngapain ya, mohon maaf kan ya. Ini curhatan beberapa orang aja ya, mohon maaf. Jadi kayak ada yang ngasih tahu kalau guru ini kok ibaratnya ngajarin tapi apa namanya, nggak ada dampaknya kepada siswa itu. Ajar apa enggak ya? Apa makan gaji buta? Iya. Kan ada juga beberapa bilang makan gaji buta. Mungkin Kak Andi sendiri pernah dengar nggak? Sangat sering. Kalau misalkan saya nih mahasiswa itu tahulah gimana dosennya sibuknya gimana. Tapi kan ini masalahnya di rumah. Maksudnya banyak orang tua yang belum tahu apa guru itu kerjaannya gimana, asal ngomong yang mungkin kadang menyakitkan hati seorang guru gitu kan. Nah, makanya di sini kita mau berbagi sudut pandang dari seorang guru, kira-kira bagaimana gitu kan ketika ada orang yang bilang misalkan guru itu makan gaji buta, misalnya kayak gitu. Sekarang bagaimana sih pendapat dari seorang guru sendiri? Apakah guru itu sebenarnya kegiatannya banyak atau gimana, kan kita belum tahu. Sekarang kita klarifikasi langsung sama gurunya. Oke, mungkin dari Kak Andi gimana tanggapannya lah gitu. Baik, terima kasih Dewangga ya. Jadi curhat ya? Ya, curhat. Jadi ini saling curhat aja gitu. Saya tadi Dewangga udah melakukan curhatan gimana sih belajar daringnya, punya seorang adik belajarnya jadinya nggak nentu, tidak terfokus dan lain-lain. Apakah benar statement beberapa masyarakat di luar bahwa guru itu di masa pandemi ini enak, makan gaji buta, nggak kerjanya banyak karena yang ada juga orang tua. Sedangkan guru cuma ngasih tugas, terus dikumpul sama siswa, diperiksa juga nggak tahu apa diperiksa apa enggak. Oke. Kalau saya pribadi, kalau menurut saya pribadi, dari sudut pandang saya sebagai seorang guru, sebenarnya pembelajaran daring jauh lebih menyulitkan kita sebagai tenaga pendidik atau guru dalam masa pandemi ini. Kenapa?
Satu, pembelajaran daring itu mengacu pada teknologi, sedangkan peserta didik peserta didik terutama kategori siswa SD mungkin beberapa sudah fasih menggunakan teknologi, apalagi yang senang main game online. Tapi kita juga tidak pungkiri beberapa peserta didik itu apa istilahnya, kasarnya gaptek sama teknologi karena mungkin dari segi ekonomi orang tua. Dan kalau saya pribadi di sekolah yang saya bertugas, itu kategori peserta didik saya adalah dari keluarga menengah ke bawah persentasenya. Memang ada beberapa yang menengah ke atas, tapi kan kalau dipersentasekan masih kategorinya menengah ke bawah. Tapi tidak menutup semangat kita sebagai tenaga pendidik untuk bagaimana cara kita untuk tetap anak-anak atau peserta didik itu mendapatkan haknya sebagai seorang siswa. Nah, kalau dikategorikan gampang atau enak, saya menjudge langsung ya, tidak, karena guru sangat susah jadinya. Satu, bagaimana mengemas sebuah pembelajaran itu menarik bagi siswa tanpa kita tatap muka. Nah, jadi kan bisa saja kalau kita memberikan sistem pengajaran biasa seperti di sekolah, kita berikan ke siswa, susah nih, nggak seru, biarin aja, atau nanti biar mama aja yang buatin, biar papa aja yang ngerjain. Jadi mereka satu, mungkin mereka mengerjakan, mengumpul tugas, tapi bukan mereka yang mengerjakan. Saya gitu juga. Ya. Ada saya gitu juga. Jadi kita gimana cara seorang guru mulai kreatif, jadi seorang guru yang kreatif, mengemas pembelajaran yang membuat mereka lah yang menunggu kita. Apa ya besok dikasih sama pak gurunya, atau apa ya besok dikasih sama bu gurunya. Jadi mereka udah ada rasa penasaran di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sangat sulit untuk menilai kemurnian tugas siswa. Ya. Banyak nih, kalau pengalaman saya sebagai guru di sekolah, biasa nih siswa kategori A, B, C itu masih memiliki kemampuan yang menengah. Terus siswa B, E mungkin kemampuannya sudah tinggi. Tapi pada saat pembelajaran daring ini bertolak belakang, berbalik bahwa ternyata siswa A, B, C bisa mendapatkan nilai yang kategorinya maksimal 100 gitu. Nah, apakah itu murni pekerjaan mereka? Itu yang harus kita, seorang guru harus bisa menelaah. Jadi bagaimana sistemnya? Makanya kita mengerjakan atau mencari tahu informasi mana kemampuan mereka, itu memang benar kemampuan mereka ataupun tidak. Kita ada berbagai sistem. Saya pribadi ada berbagai sistem. Mungkin secara pembelajaran daring itu ada dua sistem, secara asinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus itu adalah pembelajaran yang daring dengan ada jeda waktu. Contoh menggunakan platform WhatsApp Group, Google Classroom, ataupun platform pembelajaran yang lain. Sedangkan kalau sinkronis itu pembelajaran daring yang langsung tatap muka maya dalam waktu bersamaan. Contoh menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, ataupun WhatsApp video call yang memang bisa langsung tatap muka. Nah, jadi dua sistem ini harus bisa dikemas oleh seorang guru. Jadi mungkin pertama guru memberikan pembelajaran dengan asinkronus, memberikan bahan ajar ataupun bahan ajar dan lembar kerja peserta didik atau yang sering dikenal dengan tugas. Tapi dalam dunia pendidikan namanya sebenarnya lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Tapi dari segi banyakan kita dengar di masyarakat, tugas dan tugas, PR gitu. Tugas gitu ya. PR dan tugas, tapi tidak ada yang namanya PR dan tugas gitu. Nah, itu harus dikemas oleh seorang guru. Habis itu upload, jika menggunakan platform Google Classroom pasti diupload di Google Classroom atau bagaimana. Yang kedua, dari sana kita mengolah, ini ada perbedaan kemampuan peningkatan yang cukup signifikan. Kenapa? Bagaimana? Itu menjadi PR seorang guru. Baru PR seorang guru. Akhirnya pada saat sudah disetting kegiatan sinkronus atau tatap muka, di sanalah mulai digali kemampuan siswa. Mungkin dengan sistem pendalaman materi yang sebelumnya sudah diberikan melalui asinkronus. Terus dari materi-materi itu kita gali kembali kemampuan mereka. Ternyata kalau memang siswa tersebut atau peserta didik tersebut memang
bisa atau memahami, berarti peningkatan mereka memang bisa dikategorikan murni. Tapi jika pada saat tatap muka seperti itu ternyata mereka nggak tahu geleng-geleng atau diem, kemungkinan pembelajaran yang sebelumnya itu mereka dibantu oleh keluarga mungkin tua atau siapapun. Nah itu di sana harus pintar-pintar guru. Nah itu juga untuk menilai sikap siswa sangat sulit. Menilai keterampilan siswa sangat sulit. Karena apa? Kurikulum 2013 itu terfokus pada 4 poin penilaian, yaitu penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, yang ketiga itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemampuan pengetahuan, dan yang keempat adalah penilaian keterampilan. Jadi itu akan menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi nilai akhir bagi peserta didik. Nah, di sanalah tugas guru cukup susah. Selain itu juga tugas-tugas guru tidak hanya bertugas mengajar. Mohon dicatat itu ya. Berarti nggak cuma ngajar kan dia? Tupoksi, tugas pokok dan fungsi guru tidak hanya mengajar. Ya. Tugas utama memang mengajar, tapi guru memiliki tugas-tugas tambahan. Seperti yang pertama, tugas tambahan yang utama atau yang wajib itu adalah menyiapkan, menyusun administrasi kelas yang kita ambil. Dan administrasinya itu tidak hanya 1-2, tapi cukup banyak ya, mengacu pada standar pendidikan, 8 standar pendidikan, dari silabus, RPP, daftar nilai, analisis KIKD, dan banyak lagi yang harus disiapkan oleh guru. Sampai menyusun soal pun jangan kira guru menyusun soal nyomot soal dan jumlahnya 10. Saya mikir gitu dulu. Menyusun bahan evaluasi atau soal itu sangat rumit. Yang pertama kita harus menyusun yang namanya kisi-kisi soal. Ya, Kisi-kisi soal itu kita harus bobotkan. Kalau mungkin sudah sering terdengar ada yang namanya Edge Order Thinking Skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa itu sekarang dituntut oleh pemerintah kepada guru atau seorang tenaga pendidik untuk mampu mengembangkan coach siswa. Bagaimana caranya? Dengan pembelajaran yang berbasis berpikir tingkat tinggi, dengan memberikan latihan-latihan soal yang berkategori coach. Bagaimana cara menyusunnya? Itu benar-benar ini cukup rumit karena kita harus menentukan kisi-kisi. Membuat kisi-kisi harus menentukan pada ranah kognitif dan kemampuan kata kerja operasional yang sudah ditentukan pada taksonomi Bloom. Jadi banyak sekali sebenarnya kriteria untuk membuat soal sampai bisa menjadi sebuah soal yang kategorinya itu soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. Makanya jangan salah kalau sekarang banyaknya yang ngeluh orang tua, pidana sing kewoh-kewoh. Ya, ini gitu. soalnya adik kewoh kene bukan kewoh. Sebenarnya soalnya sama, tapi cara penyampaian soalnya yang berbeda. Jadi dari misalnya pertanyaannya gini, magnet adalah benda yang dapat menarik logam. Ya. Sekarang sebuah benda diilustrasikan dalam bentuk cerita apalah, akhirnya baru ditukik ke maksud soal itu apa yang diinginkan, sehingga siswa terus berpikir kritis dulu. Maksudnya karena padahal maksud soal pertanyaannya itu hampir sama dengan soal yang mudah sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya soal sulit itu karena pengolahan soalnya yang dibuat biar siswa berpikir lebih gitu lebih kritis itu sebenarnya. Ya maksudnya berarti gini Kak, sebenarnya dalam pandemi ini baik siswa maupun orang tua, dan guru itu sama-sama ibaratnya kesulitan sebenarnya kan. Jadi nggak bisa kita menjudge misalkan itu guru itu kayak nggak ada kerjaan ngasih kayak gini kan. Harusnya kan kita juga berpikir, nah kayak gini dah, misalnya kayak sekarang ngobrol kayak gini, jadinya saya pribadi pun tahu loh Kak Andi ini sibuk ya kan. Ternyata guru itu banyak sekali loh yang disiapkan di masa di sekolah daring ini gitu. Tapi begini ya, saya potong. Tidak menutup, saya juga tidak mengelak dan mungkin kategorinya rasa kesal ada. Dituding guru, kerjaan guru itu gampang. Terus ada yang bilang guru itu sekarang kerjanya makan gaji buta. Kesal, tapi di satu sisi saya juga tidak bisa menutup kemungkinan atau tidak bisa mengelak. Karena apa?
satu sisi mungkin ada oknum-oknum guru, mohon maaf Bapak Ibu guru yang menggunakan sistem ternyata kasih tugas habis tidak diperiksa, kasih tugas tidak diperiksa, tiba-tiba muncul nilai entah dari mana. Nah, Perilaku Anda, perilaku kalian itu menjatuhkan, mencoreng guru-guru yang sudah bertugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya juga tidak pungkiri ada beberapa Ya, ya, beberapa, bukan banyak, ada beberapa yang akhirnya itu yang disorot beberapa masyarakat, akhirnya dijudge lah semua tenaga pendidik gampang, guru gampang. Padahal sebenarnya sebagian besar guru bertugas cukup kewalahan untuk ini, dan mengacu pada pembelajaran daring memang secara terlihat sekarang kerjasama guru, peserta didik dan orang tua itu harus jadi satu kesatuan. Kenapa? Karena ini kalau saya bicara sebagai guru SD, siswa SD jika dia belajar sendiri mungkin agak kesulitan karena dia masih berada di ranah kemampuan berpikir konkret. Kemampuan berpikir semi konkret, dari konkret dan semi konkret. Ya, jadi kelas rendah itu masih konkret, pola pikirnya harus ditunjukkan dengan benda-benda nyata yang membuat mereka paham. Terus di kelas tinggi mulai dia ke semi konkret dan mulai menganalisis di sana. Jadi butuh yang namanya pendampingan sehingga membuat siswa itu cepat paham. Nah disinilah peran orang tua, karena guru kan juga agak sulit juga karena tatap muka kita hanya menyampaikan melalui Zoom misalnya yang berdurasi cuma sejam aja sudah capek, bukan gurunya capek. Karena gini, saya juga menggali informasi juga dari beberapa website terpercaya. Kenapa sih kalau kita belajar secara daring itu lebih capek ketimbang belajar secara langsung? Padahal kalau kita lihat belajar daring kita bisa santai di rumah sambil mendengarkan guru menjelaskan. Tapi kenapa sih capek? Karena gini, mata kita langsung bertatap muka pada layar, baik itu handphone, gadget atau gawai maupun melalui laptop, itu akan mempengaruhi mata kita. Mata kita mulai lemah, maka otak kita akan merespon capek. Sehingga kalau kita ajak lebih dari 1 jam untuk bertatap muka maya atau melalui Zoom atau Google Meet, mereka akan terasa sangat lelah, dan mungkin setelah kita ajak panjang di misalnya lebih 2-3 jam di Zoom, mungkin setelah itu dia akan tidur siang cukup panjang, sehingga kasihan juga kemampuan, apalagi untuk peserta didik yang masih kategori SD. Makanya kita harus menyiasati dengan sistem sinkronus dan asinkronus itu, jadi biar mereka tidak sampai terkuras tenaganya. Makanya peran serta pendampingan orang tua untuk mendampingi anak pada saat belajar atau mengerjakan tugas, mendampingi. Ya, bukan mengerjakan atau membuatkan atau bahkan menuliskan. Itu jangan sampai seperti itu. Saya enggak, adik saya enggak. Pokoknya kalau adik saya sih, saya kalau ada tugas ya udah dia suruh, cuma saya menjelaskan sedikit aja. Betul, itu sih nggak masalah, memang itu peran serta keluarga gitu. Seperti itu sih, jadi jangan sampai orang tua itu menyampaikan, saya kerja loh, saya capek kerja loh untuk keluarga. Masa saya harus mengajar anak lah? Anak itu tanggung jawabnya orang tua. Kita sebagai guru untuk pendidikan dan orang tua. Kalaupun belajar seperti biasa pun, guru hanya punya waktu 5 jam. Sisanya dari 24 jam adalah orang tua. Jadi oke lah, ayo kita sama-sama, bagi bapak, ibu, orang tua, kalian sudah punya komitmen, bapak ibu sudah punya komitmen memiliki anak, ingin punya anak, ingin buat anak. Jadi komitmen juga, tanggung jawablah untuk sama-sama ayo mendidik anak kita. Iya, benar-benar. Jadi ya saya sedikit tercerahkan lah. Awalnya saya mikir, kalau saya pribadi ada lampu. Ya itu dah kayak awalnya udah kayak udah biarin aja lah, dia mau belajar mau enggak, adik saya terserah lah, yang penting nggak mengganggu. Tapi benar apa kata Randi, kita sebagai orang tua atau wali lah, kakak, itu memang harus memperhatikan anak ataupun adik kita itu, karena memang di pihak guru maupun orang tua ya kita kembali lagi, kita sulit sama-sama sulit lah di masa pandemi ini. Jadi
ayo kita sama-sama kerjasama gitu, didik adik kita, didik saudara kita, anak kita yang memang perlu. Contohnya aja saja di tingkat SD lah yang paling paling perlu didampingi kan, Dik. Jadi sangat perlu pendampingan. Kita orang tua maupun guru saya yakin sudah benar-benar ibaratnya sudah berjuang maksimal lah. Soalnya kan ada juga yang memang awalnya gaptek, rela belajar sama anaknya, guru ya. Awalnya gaptek tuh rela belajar teknologi lagi, belajar ini, belajar itu banyak. Mereka juga banyak belajar kan. Dan tahu nggak, mungkin Dewa Angga tuh Nata, di balik pandemi ini, di balik sulitnya di masa pandemi ini, saya pribadi sebagai seorang guru ternyata banyak pelajaran bagi saya, pembelajaran bagi saya. Salah satunya penggunaan IT. Oke, memang kategori saya memang bisa menggunakan IT, tapi tidak sampai sedalam sekali. Bahkan kalau bisa saya sampaikan, mungkin nanti setelah pandemi guru itu punya kemampuan ya? Bukan sih, ya punya kemampuan atau mungkin punya apa ya istilahnya? Punya gini deh. Kompetensi bukan? Gini deh. Dari yang dulunya sebagai seorang guru, karena sekarang sudah karena ada materi pandemi, harusnya belajar, menggali lagi, belajar. Akhirnya nantinya selain sebagai seorang guru ini juga bisa membuat sebuah konten-konten sebagai YouTuber. Mari belajar, karena saya pribadi belajar mengedit video, buat video pembelajaran ngemas semenarik mungkin, dengan animasi semenarik mungkin. Saya belajar dari YouTube, habis itu saya masukkan lagi ke YouTube pribadi saya yang harus saya share ke siswa agar meringankan siswa kan. Jadi lama-lama ini guru YouTubers ya kan. Ya memang harus ngikutin zaman sih kan, Dik. Ya kan memang. Ya. Semoga aja nanti kadung nyaman dengan YouTuber, ngajar nggak dilupakan. Tapi nggak boleh ya, karena tupoksinya di awal kanlah sebagai pendidik. Kalau Ki gimana, Nat? Udah saya minum? Ya minum Andi. Kalau Ki gimana? Kalau kuliah aman? Dulu sebelum lulus ini. Nggak susah kan? Maksudnya bisa ngerti kan? Kalau jujur sebagai mahasiswa ya ngerti nggak ngerti itu tergantung mahasiswanya kan emang. Tapi jujur kalau untuk gara-gara kuliah daring ini, minat untuk belajar tuh udah sebelumnya offline tuh kurang untuk minat belajar, tambah sekolah daring ini kalau mendapatku untuk aku pun kayak kurang gitu loh. Semakin males untuk belajar karena untuk ikut kuliah online aja pagi tuh kita kan sekarang kayak kalau dulu kalau kuliah offline kita harus misalkan bangun pagi, mandi dan bla bla kan. Kalau sekarang kalau untuk kuliah online kita pun bangun pagi pun nggak usah mandi kan. Yang penting kita udah absen aja, udah aman, tinggal ngidupin video, kita tinggal duduk manis, udah kan. Suasana tempat, boleh saya bertanya? Suasana tempat tinggal mempengaruhi nggak? Kalau dulu mungkin setahu saya Nata ngekos gitu kan, jauh di luar pulau gitu, ngekos. Sedangkan sekarang di rumah dengan kasur sendiri, kesayangan sendiri, apakah itu berpengaruh juga nggak? Pengaruh banget. Itu benar-benar kayak positif atau negatif pengaruhnya? Pengaruh bisa positif bisa negatif. Positifnya kan kita jadi dengerin kuliah, oh enak, bisa sambil tiduran, bisa sambil ngelakuin hal lain. Gitu sih. Maksudnya kuliah daring lebih ke, untuk aku tuh lebih ke kurang bisa memahami pelajaran sama kuliah kemarin. Makanya tapi untungnya aku kuliah online kemarin cuma 1 semester, jadi ya udah lulus lagi ya. Nah, aku berapa semester Nat? Tahu kan beratnya sebagai seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen, untuk mengemas sehingga peserta didik atau seperti kalian mahasiswa bisa paham akan materi yang diberikan oleh guru tersebut atau dosen tersebut. Ya, kalau misalkan ya kalau seumuran kita kan mahasiswa memang harus nyari materi sendiri lah, Nat. Maksudnya kalau nggak ngerti kita harus cari sendiri. Ya memang sih kayak SMA juga kayak gitu kan. Kalau misalkan dia udah dikasih materi sama gurunya kan, kalau nggak ngerti ya dia harus usaha kan, nyari sendiri entah di Google atau gimana, belajar sama teman. Les kan biasanya. Cuma ya mungkin sih adik-adik kita yang SD yang masih kesulitan gitu. Ya tapi ya gitu, solusi yang tadi udah disampaikan ke Andi, kita sebagai kakak, sebagai orang tua memang luangkanlah waktunya 1-2 jam gitu kan dia. Luangkan waktunya 1-2 jam untuk mendidik, untuk membina, untuk membantu adik-adik kita, anak-anak kita supaya mau belajar gitu.
ya kan? Satu lagi, di pembelajaran daring ini yang lebih lagi dibutuhkan ekstra oleh seorang guru adalah waktu. Iklan lewat. Ya. Waktu. Kenapa? Kalau dulu seorang guru dari pukul 7, kita anggaplah pukul 7 sampai pukul 13 ataupun 14, mereka terfokus dengan tugasnya sebagai seorang guru mengajar di dalam kelas. Sisanya mereka hanya bertugas menyiapkan bahan ajar, perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dan menyelesaikan administrasi guru. Tapi kalau sekarang di pembelajaran daring, kita tidak bisa memaksakan siswa memiliki gawai atau gadget atau handphone. Gimana caranya agar pembelajaran tetap terlaksana dengan keterbatasan seperti itu? Makanya saya pribadi juga sebagai seorang guru tidak membatasi waktu belajar. Jadi kalau memang seandainya dia bisa belajar pagi atau mungkin dia menggunakan handphone orang tua dan pagi bisa digunakan, silakan pagi dikerjakan. Kalau misalnya malam orang tua baru pulang sekitar jam 7 gitu dan baru bisa meminjam HP orang tua untuk mengerjakan tugas karena tugas masuk ke WhatsApp ataupun ke Google Classroom, silakan malam dikerjakan. Maka kalau saya pribadi memberikan tugas kepada siswa itu batas waktunya setidaknya pukul 23.59 atau paling lambat besok tidak lebih dari pukul 10 pagi. Jadi itu kelonggaran waktu yang saya berikan, sehingga yang seharusnya contoh kalau pelajaran offline sampai jam 1, dari jam 1 kita bisa fokus ke reksa tugas siswa. Tapi kalau sekarang kita harus menunggu dan mendata yang mana belum, yang mana sudah. Selain itu juga pada saat kita harus tatap muka sama siswa, kadang bisa jadi satu ronde atau satu sekalian, kadang kita harus pecah. Jadi gini, kalau kita bisa sekalian contoh, beberapa kali pernah mereka kita sepakati dengan orang tua siswa untuk pembelajaran besoknya kita Zoom jam 4 ya, karena semua kebetulan bisa. Kita sekalian jam 4. Tapi kadang sekali ada akhirnya yang orang tuanya punya job atau kerja pas jam sore, ada yang pagi, otomatis yang bisa pagi saya ajak pagi sekitar jam 9, jam setengah 11. Terus sore lagi ketemu dengan murid yang sama dengan materi yang sama. Otomatis guru yang harusnya mengajar sekali 2 kali diulang gitu. Kalau ngomongnya dalam segi perusahaan tuh harusnya dibayar 2 kali ya. Tapi kan kita kan pendidik itu adalah seorang guru, apalagi ada di sebuah himne guru kan menyatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi bagaimana cara kita, bukan orientasinya adalah uang. Oke, uang itu adalah gini tujuan hal yang kita butuhkan, tapi jangan sampai kita butakan uang sampai melalaikan tugas kita sebagai seorang pendidik gitu. Jadi mendidik kita akan dihargai kok, rezeki akan datang dari mana saja kok, yang penting kita sudah ikhlas berjalan sesuai dengan kita sudah memilih sebagai seorang guru, otomatis kita harus berani mengambil tanggung jawab seperti itu. Mungkin itu tadi mengenai keluh kesah ya, curhat dari sekali. Terima orang kasih tua. sudah mewadahi ya. Terima kasih sudah mewadahi, karena benar ini sangat terganjal di dalam diri, entah bagaimana. Tapi di sini mohon maaf jika ada yang tersinggung atau bagaimana. Di sini bukan bermaksud menyinggung, tapi hanya mengeluarkan inilah yang ada dalam diri saya gitu. Ini yang saya pikirkan. Ya pokoknya kita sama-sama harus menerima keadaan kan dia. Betul. Terus saya mungkin ini curhat kan, Di. Tadi kan Kandi bilang tanpa tanda jasa, ataupun memang guru itu harus menerima tanggung jawabnya kan ini. Sebagai guru ya kan. Saya dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA, ya kan? Masa tinggal sekolah. Saya pernah nakal. Masa langsung kuliah. Dan pernah nakal juga kan, Di. Betul. Nah, kadang dulu saya waktu SD atau SMP, SMA itu kalau dimarah sama guru itu jengkel. Apalagi ya namanya juga anak-anak yang pemikirannya belum dewasa gitu kan. Kita berbuat salah dimarah jadinya kesel juga. Tapi ketika saya udah gede, sekarang udah dewasa, udah kuliah, sadar itu ternyata dulu Kak Andi suka marah-marah ya kan.
Saya langsung ngomong sama orangnya. Ya dulu Kak Andi waktu SMP suka marah-marah, kadang saya jengkel dulu waktu SMP Kak. Tapi pas sudah gede itu pikir kalau saya dulu nggak diajar sama Kak Andi, sama guru-guru yang suka peduli, yang marah sama saya, mungkin saya nggak jadi orang yang seperti ini gitu. Maksudnya kayak jadi orang yang ibaratnya disiplin, jadi orang yang nggak nakalnya jauh lah sampai jadi preman atau gimana, nggak sampai gitulah. Nah itu gimana ya? Ya saya mengucapkan terima kasih banyak lah kepada guru-guru saya dulu SD, SMP, SMA yang memang sudah mendidik saya dan mendukung saya sampai sejauh ini. Tapi pemikiran seperti ini tuh langka kan. Jadi orang-orang kayak kita Nat yang mungkin berpikir oh guru ini bagus, itu langka. Jadi menurut saya sih dominan siswa itu nggak suka itu ataupun membenci guru-guru yang suka marah. Nah seharusnya mungkin dari sisi guru lah, gimana sih menanggapi siswa yang ibaratnya dia nakal, kita udah marah tapi malah nambah ngelunjak gitu. Gimana sih caranya? Soalnya menurut saya Kak Andi tuh sukses mendidik saya sama Nata sampai segini loh. Mungkin teman-teman yang berprofesi jadi guru nanti bisa terinspirasi dari perjuangannya Kak Andi dulu mendidik anak-anaknya sampai sejauh ini gitu. Mungkin bisa dikasih tahu lah Kak Andi. Gimana sih? Curhatan yang menjadi pertanyaan cukup bagus ya. Saya kaget. Tapi saya akan mencoba menanggapi. Sebelumnya saya pun sama lah seperti kalian ya. Istilah mengenal asam asin manis pahitnya kehidupan pendidikan gitu kan. Saya juga pernah jadi seorang anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Dia masih mahasiswa sampai sekarang. Aduh. Tapi beda coy. Ya, Naik tinggi syukurnya Mahasiswa. syukurnya saya masih diberi kesempatan untuk tetap belajar karena sebenarnya belajar itu kan sepanjang hayat. Ya. Jadi nggak mandang. Jadi tamat S1 udah saya sudah sarjana. Sarjana. Saya dulu berpikir kayak gitu. Saya sudah orang hebat. Salah. Ya. Tamatan SMA pun akan menjadi orang hebat jika dia bisa berproses dan belajar. Ya. Jadi makanya saya di sini sangat antusias sekali jika ditawarkan atau masih punya kesempatan untuk belajar. Walaupun sampai saat ini saya sudah saya curhat dulu ya, jalan dulu ya. Saya sudah berjalan, ini adalah kuliah ketiga saya, tapi saya menempuh program profesi bukan S3-nya ya. Itu S3 itu adalah cita-cita saya dan saya ingin semoga dilancarkan bisa mengambil di tahun entah itu tahun 2 tahun 3 tahun lagi. Yang jelas target saya adalah bisa sampai ke jenjang S3 walaupun saya seorang guru SD ya. Jangan sampai guru SD karena beberapa guru nanggapin guru SD Kang doang kan AMD D2 D3 bercukup masih guru. Oh bisa SD. Kan ya kalau D2 dulu. Dulu. Jadi yang nggak diangkat kan mungkin tidak melanjutkan kan dia masih stuck di sana. Ya. Masih teh guru SD. Salah pemikiran seperti itu. Karena pendidikan itu kan harus belajar tuh tidak dibatasi kan. Mau dia cuma sebagai seorang pengusaha, mau dia seorang guru, kalau bisa masih punya belajar, ayo belajar gitu loh. Ayo belajar. Kenapa tidak? Nah, menanggapi yang tadi, saya juga pernah nakal, bener. Kalau boleh jujur, saya pernah berdiri di ruang kepala sekolah, nengklem ada telinga. Semasih aturan waktu itu boleh. Kalau sekarang kan jangankan disuruh gitu, dimarah aja ngadu ke orang tua malah berpihak pada anaknya. Itu yang kalau saya pribadi dulu SD saya nakal, dimarah, dihukum, dipanggil orang tua, sampai rumah dimarah lagi sama orang tua. Iya. Karena orang tua lebih percaya pada gurunya ketimbang pada anaknya. Iya. Karena guru yang mendidik anaknya. Tapi kok sekarang lebih, mohon maaf, kebalik, lebih membela anak. Harusnya dicari tahu dulu kebenarannya. Kalau memang anaknya benar, sah saja anaknya dibela. Tapi kalau itu memang seperti itu, ayo dong kita sama-sama mendidik. Guru tidak akan bisa mendidik siswa dalam waktu singkat 5 jam per hari ketimbang orang tua. Jadi kita harus balance nih, guru mendidik di sekolah selama 5 jam, sisanya ayo orang tua sama-sama dididik, diingatkan anaknya.
dan jangan terlalu dimanja. Mohon maaf ya, karena sekarang banyak sekali siswa yang dimanja. Nah, terkait guru yang galak, saya tidak pungkiri ada guru yang galak tapi galaknya ngawak. Iya. Apa sih ngawak istilah Indonesianya? Kayak ngawur. Ngawur. Ya. Jadi memang galak karena memang temperamental. Itu salah. Iya. Saya akui itu salah. Dan saya akui ada. Tapi ada juga guru yang galak demi kebaikan siswanya. Nah, itu. Dalam arti dia harus mendidik karakter siswanya dengan cara tiap orang punya karakter pola mengajar ya, kayak saya juga punya karakter pola mengajar. Seperti yang Dewangga bilang, Nata bilang, mohon maaf ya, saya sudah pernah marah. Tapi jujur saya galak, saya marah untuk mendidik satu emosional kalian, emosional peserta didik. Bagaimana cara mereka terbiasa mengatur pola emosional melihat seorang guru jika dimarah atau bagaimana. Terus yang kedua, membuat siswa itu punya rasa bersalah. Iya. Yang akhirnya mereka bukan setelah punya rasa bersalah, mereka punya usaha untuk memperbaiki dirinya. Di sana sih gini sebenarnya maksud galak. Dan yang ketiga, ini yang jarang dimiliki oleh seorang guru. Sudah galak di kelas, keimbas setiap hari dibawa galak. Mau di kelas mau di luar, itu yang mungkin perlu diluruskan. Karena kalau saya pribadi sebagai seorang guru, saya di kelas saya punya tata tertib. Jadi setiap saya sudah mendapat di tahun awal tahun ajaran, saya pasti hari pertama perkenalan, pendekatan. Jadi ajak, karena saya seorang pembina pramuka juga, saya ajak rigem dan bercanda lah, membuat mereka mengenal saya. Iya. Ih seru pak gurunya, ih seru gurunya ini kayaknya. Nah, di hari kedua saya mulai ajak buat komitmen dalam bentuk tata tertib. Biasanya kalau saya di kelas, kalau ini masih luring ya, Iya. masih apa istilahnya, Masih di sekolah offline, lah, di masih di sekolah dan normal. Saya ajak nih, saya pancing. Jadi yang membuat aturan bukan saya, bukan guru, tapi mereka. Saya pancing gini, sebaiknya di kelas itu seperti apa? Kalau seandainya ada guru yang mengajar di kelas, kalian sebaiknya seperti apa? Tidak boleh, tidak ribut. Ada gitu jawab anak-anak. Nggak boleh bercanda, saya tulis tidak ribut, 1, 2 tidak bercanda, 3. Terus kalau ada teman yang beda agama, harus kalian gimana? Temenan biasa, tulis temenan biasa. Ya kalau jawaban siswa jarang lah, toleransi ya. Toleransi. Iya. Tapi ada sih yang cerdas mungkin. Terus misalnya, kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, terus ketahuan, apa yang kalian lakukan? Kalian harus apa yang kalian dapat? Hukuman. Terus kalau kalian tidak melakukan kesalahan tapi tidak diketahui apa yang kalian rasakan, merasa bersalah. Terus apa yang harus kalian lakukan? Minta maaf dan mengakui. Saya catat semua poin-poin itu, saya catat di papan tulis. Lalu setelah semua saya dapatkan itu, saya sampaikan, ini kalian yang buatlah, inilah aturan-aturan harus kalian patuhi selama pembelajaran bersama Pak Guru. Ngomong gitu. Jadi ini bukan Pak Guru yang buat ya, ingat, ini bukan Pak Guru yang buat, ini kalian dari mulut kalian yang buat. Jadi kalau kalian melanggar ini, berarti kalian menjilat ludah sendiri. Pernah nggak kalian jilat ludah sendiri? Nggak enak kan, nggak gitu. Jadi tolong dipatuhi. Jadi setelah ya, dan bagaimana respon siswa, saya buatkan dalam bentuk kertas, surat. Jadi ada beberapa lembar aturan, di bawahnya nomor absen dan nama siswa dan tanda tangan bahwa mereka menyetujui dan bahwa benar mereka yang membuat aturan itu bersama-sama dengan guru. Jadi secara otomatis kita udah punya, saya sebagai guru udah punya pegangan kuat, kita udah punya aturan kelas yang mana yang membuat adalah siswa dan disepakati bersama. Jadi susah untuk menolak itu. Mungkin bisa jadi kalau memang bisa diterima, bisa diadopsi oleh teman-teman guru yang lain ya. Karena kan kalau kita yang buat, takutnya siswa guru buat aturan kejam-kejam. Kalau udah kayak gini, walaupun sampai, kalau saya waktu ini yang terakhir yang saya pegang kelas 6 sekarang, jumlah aturan yang disepakati oleh siswa berdasarkan omongan siswa itu terbentuk adalah kalau tidak salah 47 poin. 47 loh. Itu semua dari mulut mereka gitu loh. Jadi saya cuma gimana saya sepakati, setuju nggak? Setuju, ya udah setuju. Jadi itu hal utama, itu yang pertama. Terus jadi pada saat saya masuk kelas,
saya nggak bisa diajak bercanda. Serius, tapi di sela-sela saya harus menyelipkan ice breaking. Ya, biar tidak tegang dan tidak jenuh. Ice breaking itu juga selain bikin tidak tegang, itu mengatur ke neurisme siswa, otak siswa, sehingga ada peregangan di otaknya, bukan di badan saja tapi di otak mereka. Jadi itu harus masuk. Dan kalau di luar jujur beberapa murid saya juga kadang setelah tamat SD dia lebih senang manggil saya Kak ketimbang Pak gitu. Kenapa? Karena selama saya di sekolah, jam istirahat, kalau bertemu dengan siswa, saya memposisikan diri saya adalah teman mereka. Pada saat saya di kelas, saya memposisikan diri bagaimana caranya mereka menganggap saya adalah guru mereka. Jadi kita harus bisa sebagai teman dan sebagai guru. Karena jika kita bisa masuk sebagai teman mereka, curahan hati mereka tuh akan bisa mereka sampaikan. Oh, jadi tahu, oh mereka ternyata ngeluh seperti ini, ataupun dia ada masalah sama teman, takut ngobrol karena dia kadang nganggap kita temannya, jadi secara nggak langsung mereka frontal berbicara. Jadi di sana peran guru harus bisa memposisikan diri, sehingga walaupun kita dianggap galak, tapi kita bisa dekat dengan mereka. Itu Caranya Kak Andi dulu ya, waktu SMP Kak. Kak Andi ingat nggak buat surat perjanjian itu kan, kalau di pramuka kan ada tingkat-tingkatannya itu, ya kan, ramu, rakit, ram. aduh, Saya dulu nyari teram itu dibuatin kayak perjanjian, kayak dibuatin nggak? pakai materai 6.000 Oh. ya. Sebenarnya materai itu hanya gini loh. Apa namanya? Tapi gini kan, Dik, itu sampai sekarang masih keinget dulu. Jadi di perjanjian itu pokoknya seorang terap tidak boleh ini, harus seperti ini. Dan sampai sekarang pun masih lah, Tungkare masih saya jalankan kan, Dik. Masih nggak gini ya kan, Dik? Masih Suratnya tersimpan itu rapi kok. pokoknya nanti kirim kan, Dik ya. Saya mau lihat lagi. Yang tadi foto sini. Ada. Masih. Waktu itu berberapa ya? Pokoknya bertiga, aku sama Agus Opi buat tanda tangan. Jadi terap tuh harus seperti ini. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu berguna Iya. menurut saya pribadi. Tapi dengan cara itu membuat adik-adik ini, kalau berbicara ke Iya. pramuka, adik-adik itu bisa bertanggung jawab. Aduh, saya udah tanda tangan nih perjanjian. Itu yang saya rasain, Kak. Saya harus bertanggung jawab. Ada keinginan mungkin melakukan hal-hal di luar kebaikan gitu kasarnya. Kadang ingin mau mencoba, seru tuh kayak nongkrong sama temen sih ngerokok. Tapi aduh, saya udah kadung Udah janji gitu nih, kan. datangan lagi materai 6.000. Jangan deh. Iya, Jadi serius. ada pedoman hidup bagi mereka yang membuat akhirnya bisa bertahan dengan, karena gini, belajar hal-hal yang negatif jauh lebih gampang dan cepat ketimbang belajar hal-hal yang positif. Iya. Diajak baik itu susah, tapi diajak hal-hal yang kurang baik itu gampang sekali. Gampang banget. Saya juga heran. Tapi Karena nongkrong kalau ini bisa- termasuk baik nggak? Semasa pembicaraan dan apa yang kita tujuan dari nongkrong Nongkrong ini ya. nggak masalah. Jadi kan sekarang mikir aja, kalau nongkrong hanya untuk hura-hura, minum-minum, kalau minum teh nggak apa-apa ya. Kopi. Kalau minum-minum, merokok, abis itu obrolannya ke arah-arah yang negatif, itu nggak bagus. Ya. Tapi kalau kita nongkrong ganteng namanya, nongkrong sama cowok ya, Mantap. atau nongkrong cantik, atau nongkrong seru, untuk sebatas sharing, tukar pendapat, menambah wawasan kita kan, jadi itu hal positif. Itu positif. Tergantung konteksnya apa gitu. Konteksnya mau kemana nih gitu. Berarti kita ini positif kan sekarang ya? Ya, kalau konteksnya masih seperti ini Iya, positif. positif. Kalaupun kalian ngajak saya nongkrong konteksnya yang negatif, saya skip. Gitu. Saya skip juga. Jadi ya jalan gini lah bagaimana. Karena juga gini, jujur, saya bisa seperti ini juga karena saya dulu juga dididik sama, dan bahkan saya kalau bisa dikategorikan saya lahir karena pramuka. Iya. Memang saya secara alamiah atau secara kenyataan saya lahir dari bapak ibu saya, Iya. tapi karakter saya, basic saya sampai saya akhirnya bisa menjadi seorang guru, bisa berbicara di depan umum, bahkan bisa menjadi guru, bisa
menjadi seorang guru yang benar-benar diinginkan oleh siswa itu karena dari pramuka. Jujur, dari pramuka itu selain kita belajar keterampilan kita diajarkan mengontrol emosional kita diajarkan untuk selalu disiplin dan berkarakter, karena pramuka banyak kali punya karakter. 10 dasar dharma itu menjadi karakter kita. Masih hafal nggak Genat? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa pastinya, Iya. cinta alam, dan mungkin kayak tadi disiplin, berani, dan setia. Jadi semua itu merupakan itu yang tertanam di diri saya. Jadi setiap ingin melakukan sesuatu, aduh ya loh dasar dharma, jadi beda sama adik-adik pramuka yang sekarang. Mungkin mereka hanya sekadar apal, bukan memahami. Jadi kita harus ekstra untuk bagaimana mereka untuk bisa menanam itu di dirinya mereka, bukan hanya sekedar apal dasar dharma. Jadi banyak sekali pendidikan yang saya dapatkan di pramuka yang bisa membuat saya seperti ini. Mungkin kalau saya nggak pramuka, saya nggak punya ide-ide mengajar seperti tadi. Mungkin saya guru ya guru, jadi nggak bisa anggap mereka teman atau gimana. Kalau di pramuka saya bisa anggap kapan saya harus menjadi seorang guru, kapan saya harus menjadi seorang kakaknya mereka, kapan saya harus menjadi guru mereka, kapan saya menjadi orang tua mereka. Ya saya pribadi juga, ya kalau saya kan saya memang ibaratnya jadi seperti sekarang ini tuh memang karena guru kan. Coba yang kan ya, dulu SD saya nggak bisa baca kan. Dulu saya nggak bisa baca sampai kelas 3 SD. Coba yang kan. Dan ketika kelas 4 ketemu sama guru, saya diginiin sama guru saya. Saya masih ingat pokoknya saya tuh orangnya pengingat yang baik. Serius, dari semua kejadian yang lampau itu saya ingatnya baik banget. Jadi waktu SD saya nggak bisa baca, saya bodoh lah, rankingnya ya hampir nggak naik kelas lah. Tapi ketika itu ada satu guru, wali kelas saya, dia mengatakan ke saya kalau saya itu sebenarnya pinter. Saya digituin, saya kejut lah, maksudnya saya nggak ranking tapi saya digituin. Tapi gara-gara omongan itu aja loh, bener. Di kelas 5, kelas 6 tuh saya langsung ranking 1. UN saya paling gede di sekolah. Itu berarti kan memang guru itu benar-benar ibaratnya memiliki dampak yang besar bagi hidup saya, Kak. Itu dia. Itu salah satu guru yang baik. Karena gini, kayak sekarang kan ada, mungkin kalian sering mendengar ya, udah mulai mendengar yang namanya sekolah ramah anak. Iya. Nah, di sekolah ramah anak itu saya sebenarnya mensupport. Kenapa? Karena di sana tidak boleh menggunakan kata negatif. Dia salah, ya belajarlah. Yuk kita perbaiki diri kita. Atau gini, kategorinya siswanya kurang mampu. Kamu loh siswa yang pinter. Sekarang gimana cara kamu memunculkan kepintaran yang kamu miliki? Ya, jadi jangan menggunakan bodoh kali kamu jadi murid. Salah. Kamu anak yang pintar tapi masih tertanam kepintaranmu. Sekarang gimana cara kamu mengeluarkan kepintaranmu biar dilihat oleh semua orang itu? Ini baru Pak Guru yang ngeliat pintarmu. Sekarang gimana cara teman-teman bisa lihat semua pintarmu? Belajar itu kan positif, jadi memacu. Ternyata saya pintar. Berarti pintar saya masih di dalam nih. Gimana cara ngeluarin? Belajar pasti dia akan lebih gini. Karena kan kalimat-kalimat positif itu akan membuat peserta didik itu memacu diri. Betul tuh. Ya, tapi enggak gimana ibaratnya, tapi harus dari pribadi sendiri juga kan, karena gini. Dulu waktu saya SMA, itu saya memang karena ikut organisasi, banyak organisasi jadi jarang belajar kan. Terus dimasukin ke dalam kelas yang memang isinya ranking terakhir semua. Waktu itu ada satu guru bilang ke saya, "Kakakmu lo pinter. Masa kamu dapat ranking maksudnya kelas yang kayak gini gitu." Saya digituin Kak. Kalau misalkan anaknya bukan saya mungkin ngedown. Tapi syukurnya ya ini tergantung dari pribadi orang menanggapi ya. Kalau waktu itu saya kesel sama gurunya itu, sampai sekarang masih saya kesel, tapi saya buktikan. Saya memang ya dapat kelas yang nggak bagus itu kan. Tapi saya bilang ke gurunya, "Bu, saya 2 tahun jadi organisasi di OSIS, Bu. Memang saya nggak pernah belajar. Tapi di kelas 3 nanti pokoknya saya pasti bakal dapat ranking." Bener, dapat ranking ya setidaknya 5 besar lah gitu kan. Dapat ranking dan saya nggak terima dong ibaratnya saya diginiin nih. Pokoknya saya harus jadinya saya terpacu untuk lebih baik pada kakak saya. Kan kakak saya dibilang pinter. Dia dapat kuliah ini, saya harus lebih gitu. Dan mungkin gara-gara omongan guru itu sekarang saya bisa kuliah di STMKG, Kak.
Ya kadang nggak maksudnya nggak gini, kadang Itu perolehan yang cukup luar biasa loh menurut saya. ya maksudnya kan kadang ini tergantung dari pribadi siswa. Jadi kita sebagai siswa tuh harus selalu berpikir positif dan apa yang dikatakan guru itu harus kita gunakan, manfaatkan untuk semangat kita belajar ya, benar nggak? Kadang gini juga, ada beberapa siswa yang mungkin kategorinya sulit untuk memahami pembelajaran, Iya. atau kategorinya harus butuh proses yang panjang untuk bisa memahami pelajaran, tapi mereka ada motivasi. Iya. Ada motivasi, dan mereka harus diberikan motivasi dengan kalimat-kalimat positif seperti tadi. Tapi ada juga beberapa kategori siswa yang dia sudah memang aslinya sudah menonjol, sudah terlihat pandai gitu, cerdas. Tapi jika ada yang menyampaikan, "Wih, kamu pintar sekali," malah dia down. Nata. Iya. Nata. Jadi gitu. Jadi ada memang beberapa peserta didik atau orang yang tidak senang kemampuannya diumbar ke Iya. orang. Cukup orang yang melihat, udah tidak usah diumbar. "Ih, kamu pintar, kamu gini," itu malah membuat down. Ada memang seperti itu. Mungkin kayak Nata ya, benar, saya ingat jadinya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa dibagi, karena bukan ada Nata sih, cuma dibagi seperti itu bagaimana seharusnya orang lain merespon. Kan saya juga sebagai ini ya, karena walaupun saya seorang guru, saya juga butuh belajar. Jadi saya senang menggali-gali informasi dari orang yang langsung berpengalaman, walaupun itu lebih kecil dari saya. Tapi saya tetap belajar. Saya tetap belajar sama adik-adik pramuka kategori SMP. Saya banyak belajar dari mereka loh. Banyak sekali belajar dari mereka, karena di sana saya mendapatkan pengalaman, wawasan yang cukup luas. Mungkin bisa saling berbagi. Ya. Nata gitu. Jujur kalau saya tuh kenapa sebenarnya seorang tuh kalau diapresiasi pasti senang dong, dipuji apalagi. Tapi kalau misalnya dipuji berlebihan, apapun yang berlebihan kan pasti nggak ada yang bagus dong. Nah, itulah makanya kenapa kadang dipuji terlalu berlebihan, mungkin orang berpikir tuh positif, kayak mereka mikir, oh saya ingin punya teman yang bagus nih, maka dia bilang, oh ini temanku pintar gini-gini. Tapi kalau menurut saya malah berpikir malah sebaliknya, kayak kok dia nih mau ngejatuhin saya atau gimana gitu loh. Itu pandanganku ya, soalnya kok tahu kok ya kalau aku pintar tuh kenapa harus diumbar-umbar gitu loh. Nggak suka jadinya gitu, kayak ya ini mau buat biar aku tuh dikenal orang-orang nih pintar, terus biar misalnya terjadi sesuatu tuh kok jadi kayak gini sih. Makanya kadang bebek dipuji biasa ya gitu loh, Nggak usah berlebihan lah. Kayak Mas Ustani juga kadang Mas Ustan malah kayak banyak bilang puji-puji di video ini aja benernya nggak mau dilalui Stan ya, cuma karena kebutuhan konten. Bukan kebutuhan konten. Gini loh, Nat, bukan kebutuhan konten, Nata. Saya klarifikasi ya, ini loh, saya pribadi, saya juga nggak senang kalau terlalu diumbar-umbar kemampuan saya. Saya paling nggak senang, tapi ada satu sisi yang harus itu disampaikan. Iya. Ada satu sisi yang itu terlihat berlebihan. Jadi kita harus bisa, jangan terlalu kategori, jangan terlalu baper. Baru seperti itu udah pikirannya bawaannya negatif. Kayaknya kena nih. Kalau ngedownin Rago, atau ingin menjatuhkan saya, ternyata saya nggak bisa semampu kualitas tempat saya. Tapi kita lihat sudutnya dia berbicara. Itu dia sudutnya berbicara, satu bisa saja memang niatnya seperti itu. Kita bisa lihat dong, kita harus bisa belajar membaca karakter orang yang berbicara kepada kita gitu. Dua, karena memang serius dia kagum gitu. Dengan mengeluarkan kekagumannya itu akan enak rasanya gitu. Terus yang ketiga, ya cuma bercanda, yang memang itu yang bercanda responnya jangan dibawa ke serius gitu. Jadi ada tiga hal karakter seperti itu yang harus bisa kita pilah. Kalau dia seperti yang pertama tadi memang ingin menjatuhkan, kita juga kesel kan. Kita caranya satu,
nasihati atau jangan aja kayak gitu. Ini keberuntungan, selain keberuntungan juga usaha. Jangan sampai kamu bilang cuma beruntung aja. Kita bilang kita usaha. Kalau nggak ada usaha nggak mungkin bisa seperti ini. Terus kalau misalnya ternyata kategorinya adalah kategori kedua, memang ini kita bisa tahu kan yang mana dari hati berbicaranya. Kayak saya misalnya senang bangga lihat adik-adik sekolah di STM KG gitu kan, kedinasan, stan, bangga banget. Jadi saya pengen loh, ini adik-adik saya, mereka punya usaha dan tekad yang besar sehingga bisa dapat masuk sana. Karena masuk sana kan tidak bukan keberuntungan, itu adalah poin kesekian. Yang Jadi itu aku sanksi kalau yang keberuntungan. yang utama itu adalah usaha dan kemampuan. Poin terakhir, poin kesekian itu keberuntungan memang nggak masuk. Kadang kan orang pintar nggak bisa masuk karena nggak beruntung gitu kan. Tapi itu masuk, tapi tidak menjadi poin utama keberuntungan tuh. Poin utama itu tetap usaha, kerja keras, dan kemampuan. Tuh. Terus di yang ketiga, misalnya kayak ini kita bertiga aja nih ngomong, Stan dan Kalau bertiga lain-lain. kan Kan oh itu bercanda, ya udahlah sama-sama. Saya juga gini, saya juga gini kok. Maka beberapa kali kayak sekarang kayak tadi disampaikan, boleh saya sampaikan ini. Kalau ini memang sifatnya positif, boleh silakan sampaikan. Mau pendidikan sampai mana disampaikan silahkan, karena ini sifatnya positif, bukan memang ingin menjatuhkan. Dan orang itu pasti punya sisi kelebihan dan kekurangan. Walaupun contoh kayak saya sudah S2, saya punya sisi kekurangan dari segi pendidikan. Dari kekurangan itu saya harus bisa tutupi dengan kelebihan saya. Selain menutupi dari kelebihan, saya harus tetap belajar gimana caranya memperkecil kekurangan yang saya miliki gitu segala macam. Gitu loh. Jadi kalau ada seperti itu menyampaikan, sekarang harus jadi motivasi, bukan jadi down tapi jadi motivasi. Oke, dia nantang, saya tunjukkan, saya usaha, saya belajar lagi gitu. Jangan stuck segitu aja gitu. Alasan saya juga biar nggak orang lain tuh berekspektasi tinggi pada saya gitu Kak. Kadang kan orang-orang tuh saya pun gitu, misalnya ada orang misalnya wah ini pintar orang ini, pasti saya akan berekspektasi tinggi dong ada mereka. Tapi ternyatanya mereka tuh nggak, ataupun saya tuh nggak sepinter yang dipikirkan tuh. Makanya kenapa saya nggak suka diumumkan, karena biar orang lain tuh nggak berekspektasi tinggi atau mereka wah ini hebat banget anak ini gini. Nggak gitu Kak. Dan mencegah untuk jujur saya takut untuk jadi sombong ataupun apa-apa, hanya saya anak stan loh, apa-apa anak stan loh gitu. Saya mencegah untuk itu, makanya gue dipuji-puji oke, tapi berlebihan, jangan berlebihan gitu. Kira mau ngomong stop, jangan bullying gitu. Ya tapi tetap harus berpikir positif kan. Jangan sampai ibaratnya teman kita kayak bercanda kita anggap serius. Intinya baper, jangan terlalu baper. Ya. Boleh baper tuh, jangan terlalu baper. Oke, mantap lah. Terus nanti ngapain tuh? Oke, gengs. Banyak yang kita bahas tadi ya. Udah. Oke, udah banyak banget kita bahas. Baik, yang pertama mengenai apa tadi? Pandemi lah. Sudut pandang guru. Intinya kita sebagai kakak, saudara, adik, entah apa orang tua ya memang harus sama-sama bekerja keras, itu sama-sama bekerja sama dengan guru untuk sama-sama mendidik adik ataupun anak atau saudara kita. Ya, pokoknya semuanya sekarang sama-sama susah gitu loh. Intinya sama-sama susah. Mari kita kolaborasi, jangan sama-sama saling menjatuhkan ya itu. Kolaborasi dan komunikasi. Ya, kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya saya pribadi Nata mungkin karena kita sampai sejauh ini karena bantuan dari seorang guru gitu kan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan dosen juga kuliah hingga sekarang. Saya juga dong. Saya juga pernah punya guru, yang punya dosen. Dan dosen saya banyak sekali. Intinya guru itu selalu ingin ibaratnya memberikan yang terbaik kepada siswa. Jadi untuk orang tua yang memang jauh di sana yang kadang gitu kan, kadang kalau ada anaknya suka dimarah dan dia marah, kalau bisa jangan jangan malahan ibaratnya mendukung anak kita yang nakal gitu. Jadi kita harus tahu dulu alasannya kenapa sih guru kita marah ke anak kita. Kalau bisa marahin juga anaknya. Bukan marahin. Karena saya kalau nggak dimarah nggak kayak gini gitu kan. Tergantung tiap orang sih memang. Cari informasi. Dan terakhir selalu berpikir positif.
pada siapapun itu, entah omongan orang kita gunakan, kita manfaatkan menjadi penyemangat kita lah. Mungkin itu aja berbagi sudut pandang kali ini. Semoga yang nonton menjadi terinspirasi, menjadi sadar. Semoga dia nonton. Jangan lupa. Pasti ada. Dan Kalau nanti saya nge-share. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau cuma 10. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Gak bisa main gitar sebenarnya. Oke, itu aja Kandi. Makasih banyak Kandi. Suksemo sudah diundang dan Suksemo sudah saling sharing. Jadi saya juga banyak belajar dari sini. Masih juga diundang walau jadi Enggak, penting, peran penting saudara datang. jadi komando. Ya, Terima memang- aja. Memang gini kan, saya memang pengen ibaratnya kan karena ibaratnya saya miris bukan sih miris, kayak kadang ngelihat orang yang ibaratnya Lanjut nih. apa namanya? Kadang orang tuh ibaratnya pemikirannya masih sempit dulu. Makanya saya juga sempit kan, pemikiran saya sempit. Makanya saya membuat channel YouTube yang isinya tentang berbagi sudut pandang lah. Jadi saya mengumpulkan berbagai sudut pandang yang menurut saya positif supaya untuk saya pribadi juga bagus itu, dan untuk teman-teman yang nonton juga bagus. Tuh, makanya saya ya semoga bisa berlanjut lah. Jadi mohon dukungannya dari Kandi, Nata, dan teman-teman semuanya. Ingat like, comment, Ingat like dan subscribe. komen dan full nontonnya. Jangan skip. Bunyikan lonceng juga. Siapa tahu ada video baru. Oke, makasih. Sama kayak orang. Udah itu aja. Penutupnya udah itu aja. Kenapa ngeri? Kalau